kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan perwakilan. Itulah momen saat Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Ahmad Saifuddin, keliru mengucapkan sila keempat Pancasila di depan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa di kantor DPRD 7 September lalu. Belakangan setelah insiden tidak hafal Pancasila ramai di media sosial, Anang Ahmad Saifuddin menyampaikan pengunduran diri sebagai Ketua DPRD dalam sidang paripurna hari Senin. Ia mundur demi menjaga marwah Dewan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq, menyayangkan pengunduran diri Ketua DPRD karena merasa bersalah tidak hafal teks Pancasila. Menurutnya, salah mengucapkan sesuatu hal sangat manusiawi. Tapi lagi-lagi Anang berkeras, ia pejabat publik dan tidak ada alasan baginya tidak hafal Pancasila. Karena bagi saya, mungkin tidak salah orang tidak hafal Pancasila, tapi itu tidak pantas dilakukan oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Makasih. Apakah memang tidak hafal kemarin atau grogi, Jak? Apapun kondisinya, faktanya saya tidak hafal Pancasila. Meski bermaksud meredam kegaduhan, pengunduran diri pimpinan DPRD harus melalui prosedur. Dari pengajuan surat resmi, pembentukan badan musyawarah, hingga sidang paripurna. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita sudah terhubung dengan Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Saifuddin, yang berniat mengundurkan diri menyusul insiden tak hafal Pancasila. Selamat petang Pak Anang, terima kasih waktunya bersama kami di Kompas Petang. Ya, Cynthia, selamat petang. Pak Anang, ini seluruh fraksi menolak pengunduran diri Anda. Apakah sikap Anda akan tetap konsisten untuk mengajukan pengunduran diri atau Anda akan berubah pikiran dan tetap akan menjalankan tugas Anda sebagai Ketua DPRD Lumajang? Ya, Cynthia, saya tidak menyangka, ini di luar ekspektasi saya akan jadi viral semacam ini. Saya sampai harus di Kompas TV, ini sungguh di luar ekspektasi saya. Saya pikir dengan saya mengundurkan diri dengan satu niatan untuk mereda atau menyelesaikan kegaduhan yang terjadi akibat saya tidak hafal melafalkan teks Pancasila itu sudah selesai. Tapi ternyata hari ini sungguh di luar ekspektasi saya. Saya terima kasih. Ya. Terima kasih kepada kawan-kawan fraksi, semua fraksi di DPRD yang menginginkan saya untuk tetap menjadi ketua DPRD. Tetapi sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan dan masyarakat Indonesia tentunya, saya mengundurkan diri ini adalah ketetapan hati saya. Ya. Yang pertama tentu saya ingin menjaga marwah DPRD, kemudian yang kedua tentu saya tidak ingin mewariskan rasa malu ini kepada anak-anak saya. Saya tidak bisa membayangkan karena jejak digital itu kan ya tidak bisa dihapus. Kalau 10 tahun yang akan datang kemudian anak saya melihat video saya yang viral karena tidak mampu melafalkan teks Pancasila itu kan ya berarti saya mewariskan rasa malu terhadap anak-anak saya. Ya, tapi begini Pak Anang. Mengundurkan diri, ya. Ya. Tapi begini Pak Anang, Anda dengan kebesaran hati sudah meminta maaf dan tetap memantapkan hati untuk mundur. Tapi di sisi lain banyak pihak menilai bahwa kondisi saat insiden itu terjadi bisa saja ada kealpaan. Apakah hal ini tidak membuat Anda untuk membuktikan kembali niat baik Anda untuk bertugas kembali melayani masyarakat? Cynthia, apapun kondisi saya saat itu, baik secara psikologis, tapi faktanya di video yang beredar itu saya tidak
hafal Pancasila. Nah, itu yang hari ini beredar dan berkembang di tengah-tengah masyarakat luas. Nah, itu kan bagian beban bagi saya. Yang jelas faktanya ya saya memang tidak hafal teks Pancasila waktu itu. Nah, itu bagian dari konsekuensi bagi saya selaku ketua DPRD. Kalau itu terjadi kepada anak saya, kepada istri saya, itu saya pikir ya wajar. Tetapi ini terjadi kepada saya yang ketua DPRD. Saya pikir mosok lembaga DPRD yang terhormat kemudian dipimpin oleh seseorang yang tidak hafal Pancasila. Itu sangat saya jaga. Maka marwah DPRD, marwah kelembagaan itu yang saya jaga. Kemudian saya ini dididik sebagai seorang santri, dididik sebagai kader Nahdlatul Ulama, dididik sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kami dididik hubbul waton minal iman. Bahkan di lingkungan kami itu kecintaan kita kepada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 selalu kita dakwahkan di tengah-tengah Nahdliyin dan masyarakat Kabupaten Lumajang. Pak Anang, banyak pihak, rekan-rekan Anda juga menyebutkan seorang Anang Ahmad Saifuddin tidak mungkin dengan sengaja melakukan kesalahan tersebut. Banyak juga menyatakan bahwa Anda seorang Pancasilais sejati. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tapi saya keadaannya waktu itu memang benar-benar tidak mampu melafalkan teks Pancasila dengan sempurna. Di sila keempat saya juga sangat gagap untuk merangkai redaksi yang sudah secara konvensional bisa kita maklumi. Nah, itu Cynthia, apapun keadaannya, ya video yang beredar dan viral di tengah-tengah masyarakat, saya tidak hafal Pancasila. Ya, Pak Anang, ada rencana DPW PKB Jatim akan memanggil Anda. Apakah sudah ada agendanya? Kapan hal itu akan dilakukan? Ya, pertama saya mohon maaf kepada Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, kemudian kepada Ketua DPW PKB Jawa Timur, Gus Abdul Halid Iskandar. Karena dengan ketidakhafalan saya melafazkan teks Pancasila ini menjadi sesuatu yang bisa jadi akan mengurangi elektabilitas partai kami. Nah, oleh karena itu sebagai penebus dari semuanya itu, kami mengundurkan diri dari ketua DPRD. Dan itu sekaligus sebagai pelafatan teks Pancasila bagi saya. Kalau di kalangan pesantren misalnya biasa beredar satu cerita. Dulu ketika Kanjeng Sunan Ampel itu ada seorang santri namanya Saridin yang diperintah untuk bersyahadat di hadapan Sunan Ampel tapi tidak mampu, belepotan, kemudian gak cetok. Akhirnya Saridin naik ke atas pohon kelapa kemudian menjatuhkan diri. Dan itu syahadat bagi Saridin. Dan ini syahadat, pembacaan teks Pancasila bagi seorang Anang Ahmad Saifuddin yang kader Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah dengan cara mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Ya, Pak Anang, terakhir. Jika nanti dalam proses klarifikasi saat bertemu dengan DPW PKB Jatim, Anda tetap diminta untuk mengemban tugas Anda sebagai Ketua DPRD Lumajang, sekaligus membuktikan kealpaan Anda terkait insiden tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Singkat saja. Saya memohon benar kepada Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar, kepada Gus Abdul Halid Iskandar untuk memaklumi keadaan saya. Saya akan tetap berkomitmen untuk membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi mohon dengan sangat, saya biarkan saya berkeputusan untuk tidak lagi memimpin DPRD Kabupaten Lumajang. Di faksi kami, itu banyak kader-kader yang jauh lebih handal dari saya. Saya baru pertama kali hari ini menjadi anggota DPR, terpilih sebagai anggota DPR, kemudian partai mengamanai saya ketua DPRD. Terima kasih kepercayaannya Gus
Abdul Muhaimin, Gus Ya. Muhaimin, Gus Salim terhadap saya. Baik. Tetapi kader-kader yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih baik dari saya, Baik. kita itu sangat banyak di fraksi. Baik, tentunya nanti diharapkan dimanapun Anda ditempatkan, dimanapun Anda berkarya, Anda tetap menjadi Pancasilais sejati. Terima kasih, Ya, Anang Ahmad Cynthia. Saifuddin. Siap, Cynthia. Terima kasih, selamat petang. Sama-sama. Bapak Anang Selamat Ahmad petang. Saifuddin, Ketua DPRD Lumajang.